771 Wakil Utusan Agung. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Bajingan, kemana kau mencoba lari? Komandan Naga Yecha memimpin 3 zombie abadi saat ia terbang di udara. Mereka sangat cepat, seolah-olah seperti kilat. Orang yang mereka kejar tidak lain adalah Feng Jiuge. Ia menyamar sebagai zombie abadi dan mencoba berbaur dengan aliansi zombie dataran utara. Tetapi pada saat-saat terakhir, ia dihalangi oleh pintu tanda Dao di pintu masuk ruang diskusi. Karena itu, rahasia bahwa ia bukanlah zombie abadi dataran utara terungkap, dan Komandan Naga Yecha, salah satu dari 3 pemimpin kota raksasa aliran gelap, secara pribadi mengejarnya. Tiba-tiba, Feng Jiuge menghentikan gerakannya, ia berbalik dan menatap para pengejar, tersenyum sambil berkata, apakah kalian kesulitan mengejarku? Mengapa kalian tidak berhenti? Aku hanya punya beberapa pertanyaan, jika kalian menjawab dengan jujur, aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Apa? Para zombie abadi menjadi marah. Bajingan, kau tidak akan bisa melarikan diri, kau berani bersekongkol melawan kami, cacing. Seorang zombie abadi pria kekar berkata dengan nada jahat. Mungkin ada jebakan. Seorang zombie abadi wanita segera menggunakan metode investigasinya, mengamati sekeliling. Hampir pada saat yang sama, ekspresi zombie abadi wanita itu menjadi tercengang, dia berteriak kaget. 3 dewa abadi benua tengah muncul, bersama dengan Feng Jiuge, mereka mengepung zombie abadi dalam sebuah lingkaran. Feng Jiuge tertawa ringan, dia menyingkirkan penyamarannya dan mengembalikan penampilan aslinya, aura dewa abadi peringkat 7-nya terpancar tanpa ruang untuk keraguan. Semua zombie abadi bergerak dengan cemas. Dewa abadi peringkat 7, wajah Komandan Naga Yecha muram, dia mencoba untuk meningkatkan moral, jadi bagaimana jika itu penyergapan? Kita berdua memiliki 4 orang, jumlahnya sama. Kamu adalah dewa abadi peringkat 7, tetapi aku juga peringkat 7. Jangan berpikir bahwa zombie abadi memiliki kekuatan tempur yang rendah, kami hanya menolak untuk melakukan pertempuran yang tidak perlu secara normal. Kamu dewa abadi dari wilayah lain benar-benar berani, kamu berani menargetkan aliansi zombie dataran utara. Itu benar, jangan pikir aku takut padamu. Itu akan menjadi pertempuran. Kalian semua menantang aliansi zombie kami, apakah kalian sudah memikirkan konsekuensinya? Para zombie abadi itu berbicara, mereka bersatu menjadi satu. Feng Jiuge bertepuk tangan sambil tersenyum, sekarang, surat permintaan dukungan kalian seharusnya sudah sampai ke kota raksasa aliran gelap melalui tanah kalian yang terberkati, kan? Saat dia mengatakan itu, ekspresi wajah ketiga zombie abadi lainnya berubah, bahkan tatapan Komandan Naga Yecha pun berkedip. Para zombie abadi berada dalam kondisi yang canggung, jika mereka dapat menghindari pertempuran, mereka akan mencoba melakukannya. Tempat ini tidak jauh dari kota raksasa aliran gelap, oleh karena itu, saat para dewa abadi benua tengah muncul, keempat zombie abadi mengirimkan informasi kembali. Ini bukan karena mereka takut mati, melainkan, mengapa mereka tidak meminta bala bantuan jika mereka bisa? Semakin banyak orang di sana, semakin besar keuntungan mereka, bahkan jika mereka bertarung dengan intens, mereka akan menderita lebih sedikit kerugian, dan manfaat setelah pertempuran akan lebih tinggi. Mereka yang bisa menjadi dewa abadi adalah orang-orang yang cerdik. Bahkan seorang maniak pertempuran tidak akan bertarung tanpa otak. Jika memang begitu, bahkan jika mereka menjadi dewa abadi, mereka tidak akan hidup lama. Feng Jiuge melihat ekspresi mereka dan menangkupkan tinjunya sambil memuji, pintu tanda Dao aliansi kalian yang terhormat benar-benar mengesankan, aku sangat kagum, meskipun aku telah mendengar rumor tentangnya, aku ingin mencobanya sendiri. Namun, pintu tanda Dao itu ditinggalkan oleh seorang pendahulu, sekarang setelah aku di sini, aku yakin bisa mengambil semua nyawa kalian sebelum bala bantuan kalian tiba. Aku yakin kalian telah memperhatikan, meskipun area ini tampak normal, ini adalah gerakan pembunuh medan perang, mengisolasi kita dari dunia luar. Aku khawatir surat kalian tidak akan sampai ke aliansi. Ekspresi keempat zombie abadi itu berubah lagi. Feng Jiuge menghela napas, nadanya menjadi lebih lembut, dia berbicara dengan rasa ketulusan yang dapat menggerakkan orang. Aku memiliki metode pencarian jiwa, tetapi aku tidak memiliki niat untuk membunuhmu. Jika kalian bekerja sama denganku dan mengatakan yang sebenarnya, aku akan membiarkan kalian bebas dengan selamat. Itu kata-kata yang besar. Mari kita lihat metode kalian terlebih dahulu.
Panglima Naga Yecha menyela perkataan Feng Jiuge, jika dia terus berbicara, moral yang telah dia bangun mungkin akan hancur. Zombie abadi lainnya mungkin akan menyerah, tetapi Panglima Naga Yecha memiliki status yang tinggi, dia memiliki kekhawatirannya sendiri, jika dia menyerah tanpa mencoba untuk bertarung, reputasinya akan hancur. Bagaimana dia akan memerintah bawahannya di masa depan? Bagaimana dia akan tetap menjadi salah satu dari 3 pemimpin kota raksasa aliran gelap? Panglima Naga Yecha menyerbu lebih dulu, 3 zombie abadi di belakangnya berpencar, ke arah kirinya, belakangnya, dan ke kanan, langsung membentuk formasi berlian sederhana. Senyum Feng Jiuge tidak berubah, meskipun demikian dia mundur dengan santai. Lawannya terlalu lemah, dia tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Dari kiri dan kanannya, 2 dewa Gu benua tengah tertawa dan menyerang dari kedua sisi. Pertarungan sengit antara 2 lawan 4 pun terjadi. Para dewa abadi benua tengah berada di atas angin, memperluas keunggulan mereka seiring berjalannya waktu. Meskipun Komandan Naga Yecha meraung marah sepanjang waktu dan melawan dengan berani, dia tidak dapat membalikkan keadaan. Namun dari awal hingga akhir, kedua dewa abadi benua tengah yang bertarung tidak kehilangan kendali atas situasi tersebut. Setelah 15 menit, wajah Komandan Naga Yecha berubah gelap, dia menghentikan pertarungan. 3 zombie abadi lainnya hanya memiliki sedikit niat bertarung yang tersisa, mereka menunjukkan ekspresi ketakutan yang samar. Pertanyaan apa yang Anda miliki, selama itu tidak melanggar manfaat inti dari aliansi zombie saya, tanyakan saja. Komandan Naga Yecha berkata dengan dingin. Orang bijak tunduk pada keadaan, baguslah Anda memiliki pemahaman seperti itu. Senyum Feng Jiuge semakin lebar, dia bertanya, saya perlu tahu tentang zombie abadi Sahuang. Sahuang, Komandan Naga Yecha tercengang. Zombie abadi yang baru saja bergabung itu. Zombie abadi wanita di belakangnya berkata. Oh, mata Feng Jiuge berbinar gembira, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, aku ingin mendengar lebih banyak. Pada saat yang hampir bersamaan, pertempuran sengit lainnya akan segera berakhir. Wus wus wus, Peri Jiang Yu dan yang lainnya terluka saat mereka bernapas dengan berat, dalam keadaan yang tidak enak. Itu karena keterampilanku yang rendah, kau menangkapku hari ini, kau bebas membunuhku sesuka hatimu. Tetapi jika kau menginginkan Gu abadi atau material abadi milikku, kau dapat terus bermimpi. Terjebak di tengah, Qin Bai Sheng, yang gagal melarikan diri, bermandikan darah saat dia mempertahankan sikap terakhirnya. Peri Jiang Yu tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya, Tuan Wakil Utusan, kami tidak akan berani mengambil nyawamu. Kami telah mengatakannya, kau adalah pemimpin kami. Wajah Qin Bai Sheng sedingin es, dia sangat waspada, omong kosong. Untuk mendapatkan Gu abadi dan material abadi milikku, kau membuat kebohongan yang mengerikan. Apakah kau pikir aku anak kecil? Wakil Utusan, Anda adalah anggota Sekte Bayangan. Alasan mengapa Anda tidak dapat mengingat sesuatu adalah karena jiwa Anda telah dimodifikasi. Peri Jiang Yu menjelaskan dengan sabar. Omong kosong. Qin Bai Sheng menegur dengan marah, bahkan jika sesuatu telah dilakukan pada jiwaku, itu adalah jiwaku sendiri, bagaimana mungkin aku tidak mendeteksi sesuatu yang salah. Saat Anda berbohong, cobalah untuk memastikannya meyakinkan. Senyum Peri Jiang Yu menjadi semakin pahit, Gu abadi berjubah hitam berkata, Wakil Utusan, pikirkan ini dari sudut pandang lain. Kami tidak bodoh, mengapa kami menggunakan kebohongan ini sebagai alasan? Alasan mengapa jiwamu tampak seperti tidak dimodifikasi adalah karena kami menggunakan metode tertinggi sekte kami. Bahkan seorang Gu abadi peringkat 9 tidak dapat menemukan masalah apapun dengannya. Namun ada masalah, karena orang itu sendiri tidak dapat mendeteksinya karena kesempurnaan modifikasi. Seiring berjalannya waktu, ia akan menjadi orang lain sepenuhnya. Tuan, Anda secara pribadi telah merancang rencana ini sejak awal. Saya telah memperingatkan Anda bahwa ini berbahaya. Bagaimanapun, Tuan Utusan sendiri adalah contoh yang bagus. Namun, Tuan bersikeras akan hal ini, Anda mengatakan bahwa untuk menipu musuh, Anda perlu menipu diri sendiri. Di dalam Gu abadi jalur jiwa ini, jiwa sisa Anda ada di dalamnya. Selama Anda menyatukannya ke dalam diri Anda akan belajar tentang kebenaran. Peri Jiang Yu berkata, mengeluarkan Gu abadi jalur jiwa. Qin Bai Sheng menatap Gu abadi ini tanpa suara. Peri Jiang Yu melanjutkan, sebenarnya, Wakil Utusan, Anda pasti sudah menyadarinya. Dalam pertempuran sebelumnya,
kami tidak menggunakan metode yang mematikan, bahkan ketika Anda melukai kami dengan parah, kami tidak berniat membunuh Anda. Saya akan memberikan Gu Abadi ini kepada Anda dapat memeriksanya sendiri. Gu Abadi jalur jiwa itu terbang perlahan, mendarat di depan Qin Bai Seng. Dia benar-benar memberikannya kepadanya. Sue Songzi, yang berada di samping, menyaksikan dengan kaget. Hei Cheng tidak berekspresi, dia menyembuhkan luka-lukanya sambil menyaksikan. Qin Bai Seng sangat waspada, dia menggunakan banyak metode untuk memeriksanya. Setelah memastikan bahwa Gu Abadi itu tidak memiliki masalah, dia meletakkannya di tangannya dan memeriksanya secara mental. Segera, dia menyadari bahwa benar-benar ada gumpalan jiwa di dalam Gu Abadi ini. Lebih jauh lagi, gumpalan jiwa ini samar-samar tampak memiliki hubungan dekat dengannya. Qin Bai Seng ragu sejenak sebelum terkekeh, dia meremas dengan jari-jarinya dan menghancurkan Gu Abadi, bajingan. Metode ini adalah kartu trufmu, kan? Bahkan dengan menggunakan semua pengetahuan dan pengalamanku, aku tidak dapat melihat kekurangan apapun, tetapi upayamu untuk menjebakku, bahkan dengan lidahmu yang fasih, akan berakhir dengan kegagalan. Ini, Sue Songzi berteriak secara refleks, dia merasa sakit hati. Ini adalah Gu Abadi, dia benar-benar menghancurkannya. Hei Cheng sedikit terkejut, terhadap tindakan Qin Bai Seng, dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Ini adalah kepercayaan diri yang mutlak yang dapat memungkinkan tindakannya ini. Bahkan dalam situasi putus asa, kepercayaan diri Qin Bai Seng terhadap dirinya sendiri tidak pernah goyah. Hei Cheng berpikir dalam hati, jika itu dia, menghadapi kata-kata seperti itu dari musuh-musuhnya, apa yang akan dia pilih untuk dilakukan? Wakil utusan, kau, teriak Dewa Abadi berjubah hitam, ia menjadi cemas, bagaimana kita akan menyelamatkan ini sekarang? Jangan khawatir, bibir peri Jiang Yu melengkung, seperti yang diharapkan, wakil utusan paling memahami dirimu sendiri. Jika ini adalah tempat lain, ketika Dewa Abadi dihancurkan, jiwanya akan menghilang. Namun untungnya, kami menghabiskan banyak upaya dan memindahkanmu ke sini. Di mana kita sekarang? Teriak Qin Bai Seng sambil bertanya. Kabut di sekitarnya tebal, saat peri Jiang Yu melambaikan lengan bajunya, angin bertiup saat mereka berhamburan, memperlihatkan dinding gunung. Qin Bai Seng, Hei Cheng, dan Sue Songzi menyadari bahwa mereka sekarang berada di sebuah lembah. Lembah Luopo. Qin Bai Seng melirik beberapa kali dan jantungnya berdebar kencang. Seperti yang diharapkan dari wakil utusan. Peri Jiang Yu melambaikan lengan bajunya, cacing gu yang tak terhitung jumlahnya terbang dari lembah, menggunakan sejumlah besar gu ulat sutra raksasa teratai putih sebagai fondasinya. Mereka membentuk formasi Gu Super. Formasi Gu diaktifkan, kekuatan di dalamnya mengejutkan Helang Zi, Hei Cheng, dan Sue Songzi. Qin Bai Seng berteriak kesakitan. Setelah belasan napas waktu, semuanya berakhir. Puluhan cacing Gu, termasuk sejumlah besar Gu Abadi, terbang dari lembah, kembali ke lubang abadi Qin Bai Seng seperti burung yang kembali ke sarang mereka. Qin Bai Seng mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Akhirnya, aku kembali. Qin Bai Seng menatap tangannya, dia berkata dengan suara rendah, ekspresinya dingin. Bawahan memberi hormat kepada Tuan Wakil Utusan, selamat kepada Tuan karena telah kembali dengan selamat. Peri Jiang Yu dan Gu Abadi berjubah hitam berlutut di tanah, sementara Hei Cheng dan Sue Songzi membungkuk sedikit. Hanya Helang Zi yang masih bertindak memberontak, menyilangkan lengannya dan menonton dengan dingin. Qin Bai Seng mengingat semua yang terjadi, mendengus dingin, Feng Jiu Ge, aku akan mengingat ini, cepat atau lambat, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Jiang Yu, kamu hanya menemukan orang-orang ini. Hanya mereka saja tidak akan dapat menghancurkan tanah yang diberkati Langya. Aku telah melakukan tugas ini dengan buruk. Peri Jiang Yu dengan cepat menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Ekspresi Hei Cheng dan Sue Songzi berubah, tetapi Helang Zi membuka mulutnya dan menunjukkan giginya yang tajam, menggeram. Qin Bai Seng, tidak peduli bahwa kamu bertindak begitu misterius, kamu benar-benar berani meremehkanku. Boom! Di tengah ledakan hebat itu, Helang Zi seperti tumpukan bubur saat ia ambruk di lubang besar itu. Ia mencoba untuk bangun, tetapi seperti ada gunung besar tak berbentuk yang menekan tubuhnya, beban yang sangat berat itu mencegahnya untuk bergerak sama sekali. Mata Helang Zi berwarna merah darah, ekspresinya berubah, ia menggeram tanpa henti. Lengan Qin Bai Seng diturunkan,
ia menatap lubang itu tanpa ekspresi, pada He Langzi yang sedang berjuang. Satu gerakan, hanya satu gerakan, ia benar-benar melumpuhkan He Langzi. Mata Sue Songzi penuh dengan keterkejutan. Hei Cheng menyipitkan mata, ia menyembunyikan keterkejutan yang hebat itu dalam benaknya sambil berpikir, apa jurus pembunuh abadi ini? Begitu ia menggunakannya, He Langzi tidak dapat menggunakan satu jurus pembunuh pun. He Langzi benar-benar tidak dapat bergerak, tetapi tubuhnya tidak terluka, ini seharusnya jurus pembunuh jalur jiwa. Adapun Peri Jiang Yu, ia tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Sementara itu, wajah misterius Gu Immortal berjubah hitam itu tertutup oleh tudungnya, ekspresinya tidak terlihat. Jika kau punya nyali, biarkan aku menggunakan jurus pamungkasku. Menyerangku secara diam-diam sejak awal, seberapa kuat dirimu? Aku tidak mau menerima ini. He Langzi hampir menggertakkan giginya, dia tergeletak di lubang itu sambil menatap Qin Bai Seng, berbicara dengan sangat susah payah dan marah. Qin Bai Seng mendengus jijik, dia menunduk menatap He Langzi sambil tersenyum tipis, menyerang lebih dulu memberimu keuntungan, apakah Gu Immortal jalur iblis sepertimu tidak tahu itu? Sepertinya aku melebih-lebihkanmu, dalam pertempuran sungguhan, siapa yang peduli apakah kau menerimanya atau tidak? Selama musuh dikalahkan, itu adalah kemampuan yang sebenarnya. Saat dia mengatakan ini, Qin Bai Seng berhenti, ekspresinya berubah dingin, saat ini, kau adalah daging di talenan, kau berada di bawah belas kasihanku. Kau harus menerima ini entah kau suka atau tidak. Aku akan memberimu 3 napas waktu, tunduk padaku, atau aku akan membunuhmu di sini. He Langzi tidak ragu-ragu, aku menyerah. Qin Bai Seng tertawa, melepaskan ikatannya. He Langzi merasakan tekanan itu terangkat, dia tertawa jahat saat dia menggunakan jurus pembunuh abadinya. Seketika, cahaya terang yang menusuk bersinar keluar. Cahaya itu datang secepat cahaya itu memudar, segera setelah itu, seekor serigala besar dan mengancam muncul. Serigala besar itu membuka mulutnya, menerkam Qin Bai Seng. Qin Bai Seng berdiri di tepi lubang, ukurannya sangat kontras dengan serigala besar itu. Sebelum serigala besar itu mencapainya, hembusan angin kencang bertiup, menyebabkan beberapa jubah Dewa Gu berkibar tertiup angin. He Langzi berubah menjadi serigala besar, dia menyerang dengan amarah, dia memiliki aura yang mengesankan. Sue Songzi dan Hei Cheng mundur, takut terjebak di dalamnya. Qin Bai Seng sangat dekat dengannya, melihat serigala besar itu mendekat, dia tidak bergerak, dia menunjukkan senyum dingin di wajahnya, jelas, serangan He Langzi tidak di luar dugaannya. Boom! Ledakan keras lainnya memasuki telinga semua orang. Serigala besar itu berteriak, jatuh dari langit, keempat kakinya berada di tanah, kekuatan besar menekan tubuh serigala itu. He Langzi sekarang seperti sebelumnya, benar-benar tidak bisa bergerak lagi. Di mata serigalanya yang besar, dia menunjukkan keterkejutan yang tidak percaya, dia menatap Qin Bai Seng sambil berteriak, gerakan ini lagi. Apa nama gerakan ini? Tidak masalah untuk memberitahumu. Qin Bai Seng tertawa, gerakan pembunuh abadi ini disebut penekanan jiwa. Gerakan ini menggunakan fondasi jiwaku untuk menekan jiwamu. Meskipun tubuhmu kuat, gerakan ini secara langsung menargetkan jiwamu. Tanpa transformasi abadi yang dapat menahan teknik jalur jiwa, binatang apapun yang kamu ubah tidak dapat mengalahkanku. He Langzi, aku memberimu satu kesempatan terakhir sekarang, tunduk padaku, atau mati. Menghadapi kekuatan besar Qin Bai Seng, He Langzi terdiam. Hei Cheng dan Sue Songzi saling memandang, mereka merasakan rangkaian kejadian ini sama sekali tidak meyakinkan. Sa Huang, Feng Jiuge menatap Komandan Naga Yecha dan yang lainnya yang pergi, mulutnya bergumam tanpa henti. Informasi yang kita peroleh kali ini tidak ada gunanya. Di sekitar Feng Jiuge, para Dewa Gu benua tengah bergumam dengan tidak senang. Tidak, kami memperoleh banyak informasi. Feng Jiuge terkekeh, pertama, zombie abadi ini, Sa Huang, dapat memasuki aliansi zombie, itu membuktikan bahwa dia adalah Dewa Gu Dataran Utara. Bahkan jika dia tidak lahir di sini, dia pasti naik menjadi abadi di sini. Karena dia menyamar, itu berarti identitas aslinya tidak dapat diketahui orang lain. Terakhir, dia memiliki kekuatan besar atau beberapa ahli hebat yang mendukungnya. Kekuatan ini mungkin yang menyebabkan runtuhnya Gedung 88 yang sejati. Tuan Jiuge sangat masuk akal. Terhadap kesimpulan Feng Jiuge,
tiga makhluk abadi lainnya mengangguk setuju. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Feng Jiuge berpikir sejenak sebelum berkata, kita akan bertemu dengan kelompok peramal tua dan memberitahu mereka informasi baru, yang memungkinkan mereka melakukan kesimpulan lebih lanjut. Tanah terberkati gunung bersalju, puncak pertama. Apa, pasir giok lunak belum terkumpul sepenuhnya? Leluhur tua Suehu melihat daftar itu sambil bertanya dengan tidak senang. Orang yang ditanyainya adalah pemilik puncak keempat gunung bersalju, Li Pengwang. Li Pengwang, yang memiliki reputasi yang garang dan sifat pemberontak, menundukkan kepalanya, berkata dengan sopan, leluhur tua, tolong redakan amarahmu, aku bertemu dengan sekelompok binatang pemimpin langit, aku harus menghentikan pengumpulanku. Jika aku pergi ke surga putih lagi, aku pasti akan berhasil. Lanjutkan dan persiapkan. Aku tidak menargetkanmu, tetapi ini adalah putaran pertama pengumpulan materi abadi, dan kau sudah memiliki masalah seperti itu. Bagaimana kau akan membuktikan dirimu dan tetap menjadi pemilik puncak keempat? Aku mengangkatmu ke tempat ini secara pribadi, dengan kinerja yang buruk ini, apa yang akan dipikirkan para pemimpin puncak lainnya tentangku? Leluhur tua Suehu mengatakan beberapa kalimat lagi sebelum melambaikan lengan bajunya, meminta Li Pengwang yang meminta maaf untuk pergi. Li Pengwang bernasib buruk, dia diserang oleh sekelompok binatang pemimpin langit. Dia terluka parah, tetapi dia masih membawa kembali sebagian pasir giok yang lembut, itu sudah tidak mudah. Setelah Li Pengwang pergi, seorang wanita abadi berjalan keluar dari aula di belakang. Di seluruh tanah suci gunung bersalju, hanya wanita abadi ini yang bisa berbicara kepada leluhur tua Suehu dengan nada seperti itu. Leluhur tua Suehu memandang wanita abadi itu, ekspresinya menjadi lebih lembut, istri, kamu tidak tahu informasi penting dalam hal ini, jadi kamu pikir aku terlalu keras pada para pemimpin puncak. Aku mencari jiwa Ma Hongyun, aku tahu semua sejarah pemuda ini. Kekuatanku yang menyaingi surga keberuntungan benar-benar menakutkan. Apakah menurutmu pertemuan Li Pengwang itu kebetulan? Bukan itu masalahnya. Bukan hanya dia, para pemimpin puncak lainnya juga menghadapi kesulitan saat mengumpulkan bahan-bahan. Semua ini karena surga pesaing keberuntungan memengaruhi kita secara diam-diam. Setiap tindakan yang akan menyakiti pemiliknya akan menyebabkan serangan balik dari surga pesaing keberuntungan, menekan keberuntungan kita. Ada hal seperti itu. Wanita abadi, Lady Wan Shou, bertanya. Menurut teori keberuntungan, kita para dewagu memiliki keberuntungan luar biasa yang melindungi kita. Namun, surga pesaing keberuntungan adalah kaisar keberuntungan, jadi, kita masih terpengaruh olehnya. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin banyak ketidakpastian yang akan terjadi. Pada akhirnya, penyempurnaanku tidak hanya akan gagal, kita bahkan mungkin akan mendatangkan bencana besar. Leluhur tua Suehu menjelaskan dengan perlahan. Sebagai pemilik puncak kedua, Nyonya Wan Shou sekarang mengerti, dia memikirkannya sebelum mengerutkan kening, jika memang begitu, bukankah itu akan menjadi kendala besar saat aku memurnikanku? Nyonya Wan Shou adalah salah satu dari 4 dewagu jalur penyempurnaan paling terkenal di dataran utara. Menurut rencana leluhur tua Suehu, dia seharusnya menggunakan Ma Hongyun sebagai bahan utama dan memurnikan Gu surga pesaing keberuntungan pada akhirnya. Leluhur tua Suehu mengangguk, itulah sebabnya kali ini, kita tidak hanya perlu menyiapkan beberapa set bahan penyempurnaan Gu abadi, kita juga perlu menggunakan Gu abadi jalur keberuntungan lainnya untuk melindungi keberuntungan kita. Untungnya, Ma Hongyun adalah bahan utamanya, kita menghemat banyak bahan abadi dibandingkan dengan menyempurnakan Fortune Rivaling Heaven dari awal. Petik 2. Meskipun begitu, kita menyiapkan terlalu banyak bahan abadi, kita hampir akan melampaui kemampuan Snowy Mountain. Penyempurnaan ini terlalu penting, kita hampir menghabiskan semua tabungan hidup kita. Nyonya Wan Shou mengerutkan kening saat dia berkata. Leluhur tua Suehu tertawa, memegang pinggangnya, dia menghibur, istri, kamu takut penyempurnaan akan gagal. Nyonya Wan Shou mengangguk, menatap suaminya, bahkan seorang Grandmaster Agung jalur penyempurnaan bisa gagal, apalagi aku. Hahaha. Lanjutkan saja dan perbaiki, istriku, entah berhasil atau gagal, aku akan terima hasilnya tanpa kebencian atau kemarahan. Aku sudah menggunakan semua potensiku untuk mencapai level ini, aku tidak yakin dengan malapetaka dan kesengsaraanku di masa depan. Keberuntungan yang menyaingi surga Gu adalah harapanku untuk menghancurkan situasi ini, oh, semoga saja, itu akan berhasil pada waktunya.
Leluhur tua Suehu berkata sambil mendesah. Fang Yuan, pergi dan bawa kotak barang itu. Pelayan karavan menunjuk ke sebuah kotak, berteriak keras. Ya, Fang Yuan menjawab, memanjat kumbang gemuk berkulit hitam saat dia memindahkan kotak kayu itu dari bagian paling atas. Anak ini benar-benar memiliki kultivasi jalur kekuatan, aku benar-benar melewatkannya. Melihat Fang Yuan menyelesaikan misinya dengan mudah, mata pelayan karavan bersinar dengan cahaya dingin. Tidak, aku sudah berjanji pada tuan muda kedua, aku tidak akan gagal. Berpikir demikian, pelayan karavan mengangkat cambuknya dan mencambuk punggung Fang Yuan. Dengan suara retakan yang keras, kemeja Fang Yuan robek, bekas cambukan yang dalam tercetak di punggung Fang Yuan. Rasa sakit yang hebat menyerang hatinya, Fang Yuan jatuh ke tanah dan menggigil saat darah dengan cepat mengalir keluar dari lukanya. Dalam kehidupan sebelumnya, di karavan, karena dia menolak perekrutan tuan muda tertentu, dia sangat ditekan dan dipermalukan, ingatan itu muncul lagi. Rasa marah muncul jauh di dalam Fang Yuan, tetapi dia dengan cepat menekannya. Mengapa kamu membuang-buang waktu, bergeraklah dengan cepat. Pelayan karavan itu hanya mencari masalah dengannya, dia memarahi Fang Yuan. Fang Yuan memiliki tingkat kultivasi peringkat 3, tetapi dia tidak menggunakannya. Bagaimanapun, dengan kekuatan yang cukup, dia akan memiliki niat membunuh, itulah jebakan alam mimpi, yang memikatnya untuk menyerang sehingga amarahnya bisa tersulut. Setelah bertahan selama sehari, menghadapi kesulitan dari pelayan, Fang Yuan masuk ke dalam tenda dan memurnikan gufana jalur mimpinya. 5 adegan telah berlalu di alam mimpi ini, aku akan berhasil. Fang Yuan menatap cacing gu yang terbentuk, merasa senang. Namun pada malam hari, saat dia sedang menyempurnakan gu, sekelompok binatang buas menyerbu ke perkemahan karavan, bahkan dengan metode pertahanan Fang Yuan, dia tidak dapat mempertahankan diri dari serangan kelompok binatang buas, dia berakhir dengan kegagalan. Fang Yuan membuka matanya, meninggalkan alam mimpi, dia masih berada di istana Danghun. Memeriksa lubang abadinya, dia menemukan pesan dari peri lisan. Pesan itu menjelaskan keadaannya saat ini, leluhur tua Suehu telah memerintahkan semua kepala puncak untuk mengumpulkan bahan abadi. Peri lisan telah meninggalkan tanah suci gunung bersalju dan tidak aman untuk meninggalkan Heilou-lan sendirian. Karena itu, peri lisan mendesak Fang Yuan untuk bergegas, dan dia juga memberitahunya tentang situasi di aliansi zombie dataran utara, seseorang sedang menyelidiki identitas Sahuang. Mereka sudah menyelidiki sejauh ini. Di ruangan yang redup, Fang Yuan mengerutkan kening dan mendesah pelan. Awalnya, saat Fang Yuan mengikuti pelelangan, ia menduga akan ada banyak petunjuk yang tertinggal, yang akan memberi banyak petunjuk penting bagi orang lain untuk diselidiki. Namun, penyelidikan pihak lain lebih cepat dari perkiraan Fang Yuan. Namun, dibandingkan dengan keuntungan yang diperolehnya, ini adalah biaya yang tidak berarti. Fang Yuan dengan cepat memfokuskan pikirannya, menggunakan gu alam mimpi di benaknya untuk memasuki alam mimpi lagi. Sejak ia menyempurnakan gu alam mimpi pertama, karena ia memiliki keuntungan menggunakan gu jalur mimpi, penjelajahan alam mimpinya menjadi lebih mudah dan efisiensinya menjadi lebih tinggi. Alam mimpi itu dalam, jebakan ada di mana-mana. Karena pengalaman Fang Yuan dari kehidupan sebelumnya, ia menghindari sebagian besar bahaya. Dalam 10 perjalanan alam mimpi pertamanya, ia dapat menyempurnakan 3 gu alam mimpi. Namun, seiring bertambahnya jumlah gu alam mimpi, tingkat keberhasilannya meningkat dari 30% menjadi 50%. Tingkat keberhasilan 50% merupakan salah satu yang tertinggi di 5 wilayah saat ini. Karena alam mimpi baru saja mulai terwujud, meskipun sebagian besar kekuatan telah memperoleh beberapa keuntungan, mereka memulai dari awal, menjelajahi langkah demi langkah. Seperti ini, dia menyempurnakan gu tanpa henti tanpa istirahat. Setengah bulan kemudian di tanah terberkati Hu Immortal, Fang Yuan akhirnya berhasil menyempurnakan cukup banyak gufana jalur mimpi. Dengan menggunakan gufana jalur mimpi ini, dia menggunakan gu abadi misteri terurai sebagai intinya, berhasil membentuk jurus pembunuh abadi, terurai mimpi. Dengan kartu truf ini, Fang Yuan segera memberitahu peri lisan. Peri lisan sedang keluar untuk sementara waktu, mengumpulkan bahan-bahan abadi untuk leluhur tua Suehu. Ketika dia mendengar berita Fang Yuan, dia menghentikan pekerjaannya, mengabaikan hukuman leluhur tua Suehu, dan kembali ke puncak ketiga. Setelah melihat Fang Yuan, peri lisan tidak terus menyembunyikan rahasia itu, dia menceritakannya kepadanya. Sebelum Su Xian'er meninggal,
dia telah meninggalkan emosi kekeluargaan dengan putrinya, Hei Loulan. Justru karena emosi kekeluargaan ini, Hei Loulan dapat menggunakan saripati abadi anggur hijau milik Susian Er. Hal ini memungkinkan Hei Loulan untuk menggunakan gu abadi di tanah terberkati Istana Kekaisaran saat dia masih manusia biasa. Ketika Fang Yuan mendengar rahasia ini, dia tidak terkejut. Sebenarnya, dia telah membuat banyak tebakan tentang penyebab kemampuan Hei Loulan untuk menggunakan gu abadi sebagai manusia biasa. Saat ini, tebakannya terkonfirmasi, itu tidak di luar dugaan Fang Yuan. Meski begitu, Fang Yuan masih mengerutkan kening, ini buruk. Seseorang seharusnya tidak dipengaruhi oleh emosi mereka di alam mimpi, jika tidak mereka akan tenggelam lebih dalam ke dalamnya. Dengan pengaruh emosi kekeluargaan ini, kekuatan jurus pembunuh abadiku akan sangat berkurang. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Perilisan berubah, kekhawatirannya tampak di wajahnya. Dia tidak khawatir Fang Yuan berbohong padanya, karena aliansi pegunungan bersalju, kedua belah pihak tidak dapat saling berbohong. Fang Yuan tidak berbohong, jurus pamungkas Unravel Dream memiliki kekuatan yang terbatas. Saat ini, karena dia berada lebih dalam di alam mimpi, kekuatan jurus pamungkas Unravel Dream menjadi lebih terbatas. Ekspresi Fang Yuan muram, saat ini, kita hanya bisa mencobanya. Sebelumnya aku memiliki keyakinan 70 hingga 80%, tetapi sekarang aku hanya memiliki 20 hingga 30%. Secara keseluruhan, ini adalah periode waktu yang terlalu singkat, aku memiliki gufana jalur mimpi yang terbatas. 20 hingga 30%, bagaimana jika kau gagal? Perilisan segera bertanya. Jika aku gagal, jiwaku akan mengalami kerusakan besar. Tetapi Hei Loulan adalah pemilik mimpi, dia akan tetap berada jauh di dalam mimpinya tanpa kerusakan apapun. Tetapi ada manfaatnya, begitu aku menggunakan Unravel Dream, alam mimpi akan melemah. Terhadap Hei Loulan, ini adalah hal yang baik tanpa kekurangan. Fang Yuan mengatakan yang sebenarnya. Baguslah, Perilisan menghela napas lega. Namun tiba-tiba, ia menyadari kata-katanya tidak pantas. Ia menoleh untuk menatap Fang Yuan dengan nada meminta maaf, kehilangan kata-kata. Fang Yuan melambaikan tangannya, menghentikan Perilisan dari berbicara. Jangan bicara lagi, Peri, aku bukan orang yang picik. Situasinya mendesak sekarang, identitas kita sedang dicari. Untuk mencegah masalah lebih lanjut, menyelamatkan Hei Loulan adalah prioritas utama. Bahkan jika aku gagal, begitu aku melemahkan alam mimpi, itu akan membantu saat aku memasukinya lagi. Baiklah, cukup bicaranya, maukah kau menjaga sekelilingku? Petik 2, itu wajar saja. Perilisan mengucapkan terima kasih kepadanya dengan sopan. Selanjutnya, Fang Yuan duduk di samping Hei Loulan yang sedang berbaring di tempat tidurnya, mengaktifkan gufana jalur mimpi dalam pikirannya. Gufana ini ada dalam pikirannya, mengatur diri mereka sendiri menjadi formasi gu mistis. Saat mereka aktif satu persatu, formasi gu dimulai. Pada langkah terakhir, Fang Yuan menggunakan esensi abadi anggur hijaunya dan mengaktifkan gu abadi misteri terurai. Gu abadi yang misterius memancarkan cahaya terang di lubang abadi miliknya. Cahaya itu menyerbu ke dalam otaknya, setelah diubah oleh formasi gu jalur mimpi, berubah menjadi cahaya hijau ungu. Fang Yuan membuka mata merah darahnya, saat cahaya hijau ungu berkedip di pupilnya. Jurus pembunuh abadi, Unravel Dream. Suara keras terdengar di benak Fang Yuan. Pemandangan di depannya berubah drastis, Fang Yuan masih duduk di tanah, tetapi dia tidak berada di ruang rahasia Perilisan, tetapi di aula. Aku berada di dalam alam mimpi Hei Loulan. Tubuh Fang Yuan sedikit bergetar, dia memiliki pemahaman yang dalam di dalam dirinya, dia mengalihkan pandangannya dan melihat sekeliling. Sebuah jamuan sedang diselenggarakan di aula. Para petinggi suku Su menyambut seorang Gu Master muda dengan antusias. Pemimpin suku Su mengangkat cangkirnya, tertawa keras, Tuan Muda Hei Cheng, bersulang untukmu. Hei Cheng duduk di barisan paling depan sebelah kiri, dia mengangkat cangkirnya dengan kedua tangan, terima kasih, pemimpin suku Su. Sambil berkata demikian, dia mengangkat kepalanya dan meneguk minuman itu dalam satu tegukan. Para tetua tingkat 3 di sekitarnya bersorak pada Hei Cheng karena bersikap begitu jujur. Hei Cheng menangkupkan tinjunya, nadanya membawa aura kebanggaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang jenius muda. Fang Yuan melihat ini dan berpikir. Melihat dirinya sendiri, dia adalah seorang tetua suku Su di alam mimpi ini.
Lubangnya penuh dengan gufana jalur kayu, jumlahnya cukup banyak. Fang Yuan hanya perlu sekali melihatnya untuk mengetahui bahwa dia adalah seorang Gu Master penyembuh jalur kayu tingkat 3. Fang Yuan mengerutkan kening, jalur kayu bukanlah spesialisasinya, terlebih lagi Gu Master penyembuh. Dia mendesah dalam hati, menghibur dirinya sendiri, ini bukan alam mimpiku sendiri. Sebagai orang luar, memiliki tingkat kultivasi peringkat 3 sudah cukup bagus. Tapi aku bertanya-tanya di mana Hei Loulan. Tepat saat dia memikirkan itu, seorang wanita keluar dari belakang aula, mengenakan pakaian pelayan. Dia mirip dengan Hei Loulan dan memiliki penampilan yang sangat cantik. Tapi dia tidak terlalu mendominasi dan lebih lembut, auranya sangat berbeda dari Hei Loulan. Itu Su Xian'er. Fang Yuan berpikir, mengenali wanita ini. Cangkir pemimpin suku Su kosong, Su Xian'er membawa anggur dan hendak menuangkannya, tetapi pemimpin suku Su malah menegurnya, kamu pasti buta, pergilah tuangkan. Anggur untuk tamu terhormat suku Su kita. Su Xian'er menjawab dengan lemah lembut, berjalan ke meja Hei Cheng. Tatapan Hei Cheng bersinar, dia menatap wajah Su Xian'er, baru setelah dia selesai menuangkan anggur dia tersentak sadar. Melihat punggung Su Xian'er yang menjauh, dia berdiri dan bertanya, bolehkah saya tahu nama Anda, Nona? Su Xian'er berbalik, membungkuk sambil menundukkan kepalanya, menjawab dengan lembut, namaku Su Xian'er. Su Xian'er, Hei Cheng bergumam, dia baru duduk setelah Su Xian'er memasuki aula dan meninggalkan penglihatannya. Hahaha, pemimpin suku Su melihat semua ini, dia tertawa, Xian'er adalah seorang gadis yang kubawa kembali dari medan perang bertahun-tahun yang lalu. Istriku telah membesarkannya selama bertahun-tahun, mengawasinya tumbuh dewasa, meskipun dia berstatus sebagai pelayan, kami memperlakukannya seperti putri kami sendiri. Begitukah? Hei Cheng bergumam, dia terus berpesta, tetapi makanannya terasa hambar. Setelah perjamuan berakhir, Hei Cheng diberi kamar tamu kelas atas untuk ditinggali. Pemimpin suku Su mengumpulkan para tetua, membahas tentang rencana membunuh Hei Cheng di ruang rahasia. Pemimpin suku, apakah kita benar-benar menyerang? Mereka adalah suku Hei, kekuatan super yang memiliki dewa abadi Gu. Seorang tetua khawatir, ekspresi pemimpin suku Su berubah tajam, memangnya kenapa kalau mereka suku Hei? Setelah kesepakatan ini selesai, seluruh suku kita akan pindah ke tanah suci Gunung Salju untuk tinggal. Saat itu, tidak akan ada lagi kontes istana kekaisaran atau badai salju 10 tahun. Suku Hei adalah kekuatan super, tetapi tanah suci Gunung Salju adalah markas besar jalur iblis. Semua tetua berfantasi dari kata-kata ini, pemimpin suku Su melihat sekeliling dan melihat ekspresi ragu-ragu semua orang, dia berkata dengan kasar, pada saat-saat terakhir ini, mengapa kalian ragu-ragu? Bahkan jika kita tidak melakukan apa-apa, atau bahkan mengadu ke suku Hei, apa yang bisa kita lakukan? Jika kita menyinggung gunung salju, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Jangan lupa bahwa seluruh nyawa suku Su kita diselamatkan oleh peri itu. Jika peri itu bisa menyelamatkan kita dengan mudah, dia juga bisa membantai kita semua tanpa kesulitan. Terkejut oleh kata-kata ini, ruang rahasia menjadi dingin, para tetua melihat fakta ini dan akhirnya menghadapi kenyataan. Ketua suku benar, kita sudah membuat Hei Cheng mabuk, aku akan menyerangnya sekarang dan memenggal kepalanya. Tetua aula pertempuran berteriak, tidak akan mudah membunuh Hei Cheng, jangan kira dia sendirian, ada ahli tersembunyi di balik layar yang melindunginya. Suku Hei adalah kekuatan super, meskipun Hei Cheng memiliki bakat hebat, dia akan memiliki tidak kurang dari 5 orang yang menjaganya. Pemimpin suku Su berbicara tentang informasi yang dimilikinya. Fang Yuan ada di antara mereka, dia mengerti apa yang harus dikatakan ketika mendengar ini, kalau begitu kita akan melaksanakan perintah ketua suku. Baik, ketua suku, silakan berikan perintah. Para tetua sangat antusias. Baiklah, pemimpin suku sangat gembira, langsung memberikan perintah. Dia jelas telah memikirkannya, dia hampir mengatakannya secara refleks saat itu juga. Karena Fang Yuan adalah tetua aula pengobatan dan merupakan Gu Master penyembuh, dia memiliki serangan dan pertahanan yang lemah, dia diperintahkan untuk menghadapi musuh terkuat dengan mendukung 2 Gu Master lainnya. Saat dia meninggalkan ruang rahasia, alam mimpi berubah lagi, memasuki adegan kedua. Malam itu bulan bersinar terang dan angin menderu kencang. Seorang Gu Master suku Hei peringkat 3 berdiri dengan angkuh, menatap orang-orang di sekitarnya dengan penuh amarah, suku Sumu benar-benar berani,
beraninya kau menyerang Tuan Muda Hei Cheng. Dari suku kami, jangan buang waktu bicara dengannya. Bunuh dia dulu, lalu pergi dan bantu yang lain. Kedua tetua suku Su bertindak sebagai penyerang dan bertahan, menyerang Gu Master suku Hei, hanya Fang Yuan yang tertinggal untuk mendukung mereka. Aku belum menemukan Hei Loulan, sepertinya dia tidak ada di sini. Dilihat dari pemandangan ini, aku hanya bisa memasuki pemandangan ketiga setelah membunuh Master Gu di sini. Fang Yuan memikirkannya saat dia mengaktifkan cacing Gu jalur kayunya, menyembuhkan Master Gu di pihaknya. Awalnya, Master Gu suku Hei kuat dan berada di atas angin. Namun setelah pertempuran yang sengit, karena penyembuhan Fang Yuan, kedua belah pihak saling menderita luka dan memasuki jalan buntu. Tiba-tiba, Master Gu suku Hei berteriak dengan marah, menyerbu keluar sambil terluka dan menyerang Fang Yuan. Oh tidak, hentikan dia. Tetua Balai Pengobatan menghindar. Kedua Master Gu suku Su terkejut dan marah, mereka kehilangan arah alam mimpi itu berbahaya. Di alam mimpi, setiap kali seseorang terluka, jiwanya akan menderita kerusakan besar. Jika luka jiwanya parah, mereka akan merasa lesu, mereka akan merasa kesal dalam diri mereka sendiri, emosi mereka akan lebih mudah tersulut, sehingga tenggelam lebih dalam ke dalam mimpi dan tidak dapat membebaskan diri mereka sendiri. Melihat bahwa Gu Master suku Hei sedang menyerang, kedua Gu Master suku Su itu pun patah hati. Gu Master suku Hei memiliki kekuatan bertarung yang kuat, bahkan dengan mereka yang bekerja sama, mereka hanya bisa bertarung dengannya secara seimbang. Sebagai tetua Balai Pengobatan, kekuatan Fang Yuan tidak tinggi. Kedua Gu Master suku Su itu hanya bisa berharap bahwa Fang Yuan dapat bertahan cukup lama sampai mereka dapat memperkuatnya. Namun, Gu Master suku Hei telah merencanakan ini untuk sementara waktu, bahkan jika ia harus mengambil risiko cedera, ia ingin membunuh Gu Master penyembuh itu, ia tentu memiliki metode serangan yang kuat yang tersisa. Cepat hindari, bertahanlah beberapa napas, kami akan datang. Gu Master suku Hei dengan cepat memperpendek jarak antara dirinya dan Fang Yuan, tetapi Fang Yuan tetap tidak tergerak, menyebabkan dua Gu Master suku Su merasa cemas. Fang Yuan sama sekali tidak takut, dia tertawa dingin. Dia berani memasuki alam mimpi Hei Loulan bukan karena dia gegabah, tetapi karena dia telah menyiapkan kartu trufnya. Kartu truf ini adalah jurus pembunuh abadi, Unravel Dream. Unravel, Fang Yuan mengulurkan tangan kanannya, telapak tangannya menghadap Gu Master suku Hei. Pada saat yang sama, matanya bersinar dengan cahaya hijau ungu. Mata Gu Master suku Hei bersinar dengan keputusasaan yang intens, di tengah kemarahan dan keterkejutannya. Tubuhnya memudar dan kecepatannya menjadi lebih lambat, ketika dia beberapa langkah dari Fang Yuan, dia menghilang ke udara tipis. Apa? Metode apa ini? Dua Gu Master suku Su di belakangnya menatap dengan ekspresi terkejut. Jurus pembunuh yang kupikirkan, itu tidak penting. Fang Yuan menurunkan lengan kanannya, membuat alasan acak. Tidak penting. Salah satu dari dua Gu Master menatap dengan mata terbuka lebar, Fang Yuan tampak seperti binatang buas di matanya. Membunuhnya dalam satu gerakan, jika kita tahu ini, mengapa kita harus bertarung sampai mati? Gu Master lainnya menghela nafas, dia memiliki nada yang rumit, itu adalah nada yang menyenangkan namun penuh dendam. Baiklah, ayo bergerak cepat, pergi dan dukung yang lain. Hal terpenting sekarang adalah membunuh Hei Cheng. Fang Yuan mengingatkan, dua Gu Master suku Su mengangguk, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan gerakan pembunuh Fang Yuan. Ketiganya dengan cepat bergerak dan pergi ke bagian yang lebih dalam dari padang rumput. Fang Yuan mengikuti dua Gu Master suku Su. Berlari kencang saat pemandangan berubah lagi. Malam itu gelap, langit tidak memiliki bulan, hanya beberapa bintang yang bersinar. Fang Yuan dan pemimpin suku Su, keempatnya, menyerbu ke arah Hei Cheng. Aku melihatnya, setelah membalik gunung itu, kita bisa mencapai Hei Cheng. Dalam kesibukan mereka, seorang tetua menggunakan cacing Gu investigasinya saat dia berbicara. Sudah ku bilang sejak lama, dia terkena Gu pelacakku, kemanapun dia pergi, dia tidak akan bisa lari. Tetua Aula Pertempuran berkata dengan bangga. Tetua Akademi tewas dalam pertempuran, kita harus membalas dendam padanya. Karena ini adalah pertempuran, akan ada menang, kalah, hidup dan mati. Tetua Akademi mengorbankan dirinya untuk kita, dia pasti akan dipuji. Di sisi lain, Su Xian'er mengkhianati suku kita, membantu pemuda Hei Cheng itu melarikan diri, ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Mengatakan ini,
Ekspresi pemimpin suku Su menjadi gelap, meskipun Su Xian'er adalah putri baptisku, atas nama keadilan, aku tidak bisa egois. Ketika kita menangkapnya, kita akan menghukumnya sesuai dengan aturan suku. Mendengar ini, para tetua lainnya menghela napas lega, mereka berkata, pemimpin suku itu bijak. Bijaksana, hehehe, tawa dingin terdengar dari gundukan di belakang semua orang. Siapa itu? Semua orang berhenti di jalur mereka. Sosok perlahan muncul di gundukan itu. Pemimpin suku Sudan yang lainnya merasa kecewa, itu adalah musuh. Dengan kemampuan bersembunyi seperti ini saja, sungguh luar biasa, jika mereka tidak muncul dengan sengaja, hanya dengan metode investigasi mereka tidak akan menemukan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah mereka menggunakan cacing gu atau jurus pembunuh? Tidak kusangka masih ada ahli sepertimu yang melindungi Hei Cheng. Pemimpin suku Su mencoba mengulur waktu, saat beberapa tetua bergerak keluar, menaiki gundukan dalam formasi melingkar. Master Gu misterius itu melihat sekeliling, tetapi tidak bergerak, tetap di tempat yang sama. Tiba-tiba, pertempuran di gundukan itu meletus. Dua Master Gu misterius lainnya menyergap Master Gu suku Su, menyerang dengan kejam dan ganas. Dalam satu gerakan, mereka melukai satu orang dengan parah, sementara yang lain terluka ringan. Gu Master suku Su yang terluka parah segera mundur, sementara yang terluka ringan masih berjuang di tengah gundukan. Ada seorang penolong. Hati pemimpin suku Su berdebar kencang saat melihat ini, ada firasat buruk di hatinya. Tiga Gu Master yang tiba-tiba muncul adalah para ahli, mereka memiliki kekuatan tempur di atas rata-rata. Mereka mungkin membuat banyak pengaturan saat menyergap di lokasi ini, akan sulit untuk menerobos penghalang mereka dan mengejar Hei Cheng. Hei Loulan, Fang Yuan, sebagai Gu Master penyembuh, berada di belakang pemimpin suku Su, matanya bersinar saat melihat Gu Master di tengah gundukan. Penampakan tubuh Hei Loulan sama seperti saat dia menjadi pemimpin suku Hei, dia memiliki bahu yang lebar dan pinggang yang tebal, dia kasar dan garang. Pada saat ini, dia sedang bertarung dengan pemimpin suku Su yang terluka ringan, mereka terlibat dalam pertempuran sengit, kekuatan tempurnya yang hebat memukul mundur lawan. Dia tidak seperti Fang Yuan. Fang Yuan adalah orang luar di alam mimpi ini. Tidak ada identitas yang diberikan kepadanya dalam mimpi itu, jadi, ketika dia memasuki mimpi, dia perlu menggantikan karakter lain. Tetapi Hei Loulan adalah pemilik mimpi itu, sebagai pemilik mimpi, dia adalah bagian dari ciptaan alam mimpi itu. Mengenai penampilannya, begitulah cara Hei Loulan melihat dirinya sendiri di lubuk hatinya. Hei Loulan, ini aku, Fang Yuan. Fang Yuan tidak ragu-ragu, dia berteriak dan melewati pemimpin suku Su, berlari menuju Hei Loulan. Tetua Balai Pengobatan, pemimpin, suku Su berteriak kaget. Fang Yuan tidak peduli padanya, dia dengan cepat menaiki gundukan tanah itu. Bajingan, jadi kamu penipu. Tidak heran kamu memiliki jurus pembunuh yang begitu kuat. Seorang Master Gu suku Su yang berada di adegan kedua dengan Fang Yuan mengungkap identitasnya. Fang Yuan, Hei Loulan mendengar nama ini dan ekspresinya linglung, tetapi cahaya kejam bersinar di matanya segera setelah itu, kalian semua, enyahlah. Mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan melancarkan jurus pembunuh pusaran gelap ke arah Fang Yuan. Pada saat yang sama, dua Gu Master misterius lainnya juga menyerang Fang Yuan. Fang Yuan mendengus dingin, berkata, bubarkan mimpi. Cahaya hijau ungu bersinar di tubuhnya, baik pusaran gelap maupun dua Gu Master, mereka lenyap ke udara tipis dalam beberapa tarikan napas waktu. Jurus pembunuh apa ini? Melihat ini, semua Gu Master yang tersisa menatap dengan mata terbuka lebar. Tatapan Hei Loulan bersinar, dia sangat waspada terhadap Fang Yuan. Dia tiba-tiba mundur, meninggalkan gundukan kecil ini. Hei Loulan, Fang Yuan berteriak tak berdaya, mengejarnya. Hei Loulan adalah pemilik mimpi, karena dia sekarang sedang bermimpi, bubarkan mimpi tidak dapat memengaruhinya. Kejar, kita harus membunuh Hei Cheng. Pemimpin suku Sudan yang lainnya menggertakkan gigi, mereka tidak punya cara lain sekarang, mereka harus mengikutinya. Hei Cheng tampak terluka, dia bergerak perlahan tak jauh dari situ. Di sampingnya, Su Xian'er memeganginya, terlatih-tatih maju dengan kecepatan lambat. Fang Yuan melihat ini dan jantungnya berdebar kencang, ini seperti jebakan. Hei Loulan segera bertemu dengan Hei Cheng dan Su Xian'er. Prajurit yang kuat, silakan pergi bersama Tuan Muda, aku akan menahan mereka. Su Xian'er tidak mengenali Hei Loulan,
dia berteriak cemas. Kamu hanyalah wanita biasa, kamu tidak memiliki kultivasi Gu Master, bagaimana kamu bisa menghalangi para Gu Master ini? Sekarang setelah kamu mengkhianati sukumu, kamu akan mati. Hei Loulan memiliki ekspresi rumit saat dia melihat Su Xian'er. Sudah terlambat, pendekar yang kuat, cepat pergi. Saat Fang Yuan semakin dekat, Su Xian'er berteriak sambil berbalik. Hei Loulan mendesah, dia mengulurkan telapak tangannya dan menghantam kepala Hei Cheng. Dengan suara keras, kepala Hei Cheng hancur seperti semangka, isi otaknya beterbangan kemana-mana. Melihat ini, semua orang terkejut. Hei Loulan mengangkat kepalanya, berteriak, Hei Cheng, akhirnya aku membunuhmu dengan tanganku sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mengambil nyawamu. Hahaha. Oh tidak, mendengar teriakan Hei Loulan, hati Fang Yuan mencelos. Seketika, pemandangan alam mimpi berubah. Di aula, di antara gelas anggur yang bersulang, pemimpin suku Su dan Hei Cheng minum bersama, suasananya sangat ramai. Pemimpin suku Su mengangkat cangkirnya, tertawa keras, Tuan Muda Hei Cheng, bersulang untukmu. Hei Cheng duduk di depan barisan kiri, dia mengangkat cangkirnya dengan kedua tangan, terima kasih, pemimpin suku Su. Ini adalah mimpi yang berulang, ketiga adegan itu berulang tanpa henti. Fang Yuan melihat sekeliling, dan memeriksa dirinya lagi. Dia mendapati bahwa dia bukan lagi tetua balai pengobatan, dia adalah penjaga Gu Master jalur logam tingkat 2. Dia berdiri di pintu balai, menjaga pintu. Seperti yang diduga, dari tingkat 3 ke tahap puncak tingkat 2, kekuatanku turun. Fang Yuan merasa getir di dalam hatinya, ini buruk, Hei Loulan telah tenggelam dalam mimpi, dia tidak bereaksi bahkan setelah mendengar namaku. Semakin banyak siklus alam mimpi yang terjadi, semakin dalam kita akan tenggelam dalam mimpi. Mimpi ini telah menarik keluar niat membunuh dan kebencian Hei Loulan terhadap ayahnya. Semakin Hei Loulan ingin membalas dendam, semakin dalam dia akan tenggelam dalam alam mimpi. Bagaimana aku bisa membangunkannya? Untuk sementara waktu, bahkan Fang Yuan tidak tahu. 7 hari dan 7 malam kemudian, di waktu tanah terberkati gunung bersalju. Hei Loulan, yang sedang berbaring di tempat tidur, membuka matanya dengan perubahan auranya. Tatapannya yang hilang menjadi lebih jelas, menatap makhluk abadi berlengan 8 di samping tempat tidurnya. Dia mengerti dalam hatinya, jadi itu adalah alam mimpi, aku diselamatkan oleh Fang Yuan. Fang Yuan membuka matanya dengan paksa, auranya lemah dan jiwanya telah menderita pukulan besar, pikirannya sangat terkuras. Setelah puluhan putaran di alam mimpi Hei Loulan, menggunakan gerakan pembunuh Unravel Dream, dia mengumpulkan pengalaman dan gagal berulang kali. Setelah banyak percobaan, Fang Yuan membunuh Hei Cheng sebelum Hei Loulan bisa menghancurkan tujuannya. Tetapi alam mimpi tidak menghilang, kebencian Hei Loulan tidak terselesaikan, alam mimpi berubah lagi. Hanya sampai perubahan ke-17, Fang Yuan membangkitkan kesadaran Hei Loulan, dan dia menyadari bahwa dia sedang bermimpi. Ketika Hei Loulan memahami ini, Fang Yuan mengambil inisiatif. Setelah 8 ronde berikutnya, mereka berdua akhirnya berhasil mengatasi kesulitan, keluar dari alam mimpi dan melarikan diri. Aku akan kembali sekarang. Untuk kompensasinya, Peri Lisan akan menjelaskannya kepadamu. Jiwa Fang Yuan terluka parah, dia tidak berani tinggal lama, bahkan ketika dia menggunakan perjalanan abadi tetap, dia mengalami banyak kesulitan. Kompensasi. Hei Loulan hendak mengucapkan terima kasih, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya Gurun Barat. Tubuh Dewa Gu Tang Miao bergetar, dia membuka matanya dan memuntahkan seteguk darah. Kegagalan lagi. Ekspresi Tang Miao pucat pasi, dibandingkan dengan luka-luka di tubuhnya, dia merasa lebih putus asa terhadap kegagalan dalam menjelajahi alam mimpi. Jiwa Tang Miao terluka parah, kepalanya berputar saat tubuhnya terasa berat, dia mendesah dalam hatinya, saudaraku, aku tidak berguna dan tidak bisa menyelamatkanmu. Bahkan setelah menjelajahi alam mimpi dalam-dalam, aku tidak dapat menemukanmu. Dia menutup matanya, air mata pahit mengalir di pipinya, membentuk 2 aliran air mata. Sesaat kemudian, Dewa Gu Klan Tang yang cemas bergegas datang ke ruang rahasia dan berdiri di depan Tang Miao. Tetua tertinggi pertama Klan Tang, Tang Yang, mengerutkan kening, dia menatap Tang Miao yang sedang duduk di tempat tidur sambil berkata dengan berat, aku tidak menyangka bahwa setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk meminjam Gu emosi peringkat 7 dari suku Xiao,
penjelajahan alam mimpi masih mengalami kerugian besar. Alam mimpi itu sendiri mistis dan aneh. Terlebih lagi, ini adalah alam mimpi Tifing Heaven Demon Venerable. Gu Immortal Tang Lan mendesah. Ramalan 3 yang mulia telah menyebar ke seluruh dunia. Informasi mengenai Great Dream Immortal Venerable tidak hanya diketahui oleh benua tengah, tetapi juga oleh kekuatan super dari 4 wilayah lainnya. Kebanyakan dari mereka menjelajahi alam mimpi, mengumpulkan pengalaman, dan mengembangkan cacing gu baru. Sebagai kekuatan super gurun barat, klan Tang secara tidak sengaja menemukan alam mimpi Tifing Heaven Demon Venerable bertahun-tahun yang lalu. Penemuan ini memicu antusiasme klan Tang dalam meneliti jalur mimpi. Untuk menjelajahi alam mimpi ini, jenius nomor 1 klan Tang Gu Immortal, Tang Fangming, telah mengambil misi penting ini dari klan, tetapi ia menderita kerugian besar dan masih tersesat di alam mimpi sekarang. Kakaknya, Tang Miao, untuk menyelamatkan saudaranya, telah mencoba berkali-kali tetapi gagal. Berulang kali, kerugian ini bahkan lebih parah. Untuk menjelajahi alam mimpi kali ini, klan Tang menghabiskan banyak uang untuk meminjam jalur emosi Gu Immortal dan mempercayakan harapan padanya. Hasilnya adalah kekecewaan yang sangat dingin. Meskipun Gu Abadi berguna dan dapat menekan emosiku, mencegah alam mimpi menariknya keluar, ini juga membuatku menjadi orang luar. Aku selalu berada di pinggiran inti mimpi, kali ini, aku bahkan tidak berhasil menemukan identitas saudaraku. Saat dia duduk di tempat tidur, Tang Miao merawat luka-lukanya sambil berkata dengan sungguh-sungguh. Sepertinya cacing gu jalur mimpi dibutuhkan untuk menjelajahi alam mimpi. Namun, klan Tang kita telah menjelajahi alam mimpi selama 60 tahun, kita baru menciptakan lebih dari selusin gu fana alam mimpi, semuanya peringkat 3 ke bawah. Lebih dari setengahnya memiliki kegunaan yang sangat terbatas. Lebih khusus lagi, hanya 4 atau 5 yang cocok untuk penjelajahan alam mimpi. Bagian tersulit adalah permulaan, terutama pada tahap awal ini, itu sangat sulit. Para pionir bergerak maju tanpa kepastian, setiap langkah kecil merupakan kesuksesan besar. Mengenai jalur mimpi, tidak ada yang memiliki pengalaman, pengetahuan mereka seperti lembaran kertas kosong. Begitu mereka melewati langkah awal yang sulit ini, dan mengumpulkan cukup banyak pengalaman, keuntungan mereka akan menjadi lebih besar, seperti bola salju yang menggelinding. Menjelang tahap tengah hingga akhir, keuntungan mereka akan jelas, kesulitan meneliti jalur mimpi akan sangat berkurang. Dalam ingatan Fang Yuan, ada saat ketika cacing gu jalur mimpi baru diciptakan setiap hari, varietasnya sebanyak bintang di langit. Itu adalah saat ketika jalur mimpi berkembang pesat seperti bunga di musim semi. Dalam sejarah manusia, setiap era agung ini akan menghasilkan kelahiran seorang ahli tertinggi. Menurut ramalan 3 yang mulia, ahli agung ini seharusnya adalah yang mulia abadi mimpi agung. Namun, Fang Yuan tidak hidup sampai yang mulia abadi mimpi agung muncul. Ngomong-ngomong, pada tahap awal ini, klan Tang sudah memimpin era tersebut. Bahkan jika dibandingkan dengan 10 sekte kuno besar di benua tengah, kemajuan mereka termasuk yang tertinggi. Namun, keterbatasan era ini sangat membatasi mereka. Itu seperti orang buta yang berjalan di jalan setapak, tanpa petunjuk apapun, mereka hanya bisa menjelajah selangkah demi selangkah. Setelah upaya tanpa henti dihabiskan, mereka hanya memperoleh hasil kecil, lebih dari selusin gu fana jalur mimpi. Dan di antara hasil-hasil ini, gu fana jalur mimpi yang benar-benar berguna sangat sedikit. Misalnya, di bumi, produk eksperimen yang baru dibuat akan sangat jauh dari penggunaan militer, dan bahkan lebih jauh dari penggunaan sipil. Selain itu, inovasi dan eksplorasi ini tidak mungkin dilakukan oleh setiap gu abadi, seseorang membutuhkan bakat dan kecakapan. Dalam aspek ini, gu abadi yang hanya mengikuti aturan tertentu tidak berguna, tanpa pikiran kreatif, mereka lebih rendah daripada bahkan Master Gu Fana. Klan Tang memiliki banyak dewa abadi, tetapi hanya Tang Fangming yang cocok untuk ini. Selusin dewa abadi alam mimpi ini sebagian besar adalah ciptaannya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah kekuatan utama di balik penjelajahan alam mimpi klan Tang. Yang disesalkan adalah, Tang Fangming kini terperangkap di alam mimpi. Karena itu, kemajuan klan Tang terhenti. Tubuh Tang Fangming masih utuh, para dewa Gu klan melindunginya. Namun, jiwanya yang berada di alam mimpi telah meninggalkan tubuhnya, menghilang. Begitu seseorang terperangkap di alam mimpi, jiwanya akan terus melemah hingga mereka meninggal. Para dewa Gu klan Tang,
terutama Tang Miao, sangat cemas, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimana keadaan saudaraku sekarang? Setelah menstabilkan lukanya, Tang Miao bertanya. Para tetua tertinggi saling memandang, salah satu dari mereka berbicara dengan sangat sulit, kita dapat melindungi tubuhnya, tetapi hampir tidak ada gunyali di pasaran. Kita tidak dapat membelinya lagi. Tang Miao mengerutkan kening, bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Dewa Gu dari sebelumnya menjawab, kamu tahu bahwa hanya ada satu orang yang menjual gunyali, itu adalah monopoli. Namun belum lama ini, penjual ini berhenti merilis produk ke pasaran karena alasan yang tidak diketahui. Meskipun masih ada gunyali di pasaran, tanpa pemasok sumber, itu akan mengering. Saat ini, pasar tidak dapat memenuhi permintaan kita. Goods termasuk salah satu metode terbaik untuk memperkuat jiwa, dan tidak memiliki kekurangan, dan yang terpenting, goods. Sebelumnya, sebelum Gugu dijual di Treasure Yellow Heaven, mereka menggunakan metode ini untuk menyelamatkan nyawa Tang Fangming. Namun, sekarang, Tang Fangming terlalu tenggelam dalam mimpi, jiwanya melemah terlalu cepat, metode ini menjadi tidak berguna, pemulihan tidak dapat mengimbangi pelemahannya. Tanpa Gugu, Tang Fangming akan mati dalam mimpinya. Apa yang bisa mereka lakukan? Tang Miao menggertakkan giginya, dia mengerutkan kening sambil menatap para dewa Gu ini dalam-dalam, aku tidak peduli. Jika kalian tidak memberi saudara misi itu saat itu, dia tidak akan seperti ini. Sekarang dia dalam kondisi ini, apakah kalian akan menonton saja? Kau tidak bisa berkata begitu, apa maksudmu hanya menonton? Selama ini, kami di klan Tang telah menghabiskan begitu banyak tenaga dan uang untuk menyelamatkan hidup Tang Fangming, kau juga salah satu dari kami, kau melihat semuanya sendiri, tetua tertinggi ketiga membalas. Ia menyebutkan banyak contoh, itu tidak salah, ia memiliki bukti dan pembuktian atas tindakan mereka. Aku tidak peduli, alis Tang Miao berkerut, matanya yang berwarna nila memancarkan amarah, meskipun permukaannya tenang, itu dalam seperti jurang. Tetua tertinggi ketiga, jangan bicara lagi. Tetua tertinggi pertama mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Tetua tertinggi ketiga berhenti berbicara, karena tetua tertinggi pertama menghela napas dalam-dalam sambil menatap Tang Miao, yang sangat marah dan keras kepala. Tang Fangming dan Tang Miao memiliki hubungan saudara yang dekat, semua dewa Gu klan Tang mengetahui hal ini. Sepasang saudara kandung ini pernah dilucuti statusnya dan ditinggalkan tanpa ampun saat mereka masih muda. Kedua bersaudara itu mengalami banyak kesulitan dan selamat, karena pertemuan yang kebetulan, saudara laki-lakinya, Tang Fangming, menjadi seorang Gu Immortal, sementara saudara perempuannya, Tang Miao, menjadi Gu Master tahap puncak peringkat 5. Keduanya menyerang kembali ke klan Tang untuk membalas dendam. Para Gu Immortal klan Tang muncul dan menengahi dengan Tang Fangming. Akhirnya, mereka mengorbankan sekelompok petinggi fana dan berhasil mendapatkan kembalinya Tang Fangming. Dibandingkan dengan seorang Gu Immortal, bahkan jika pengorbanan itu adalah sejumlah besar manusia, apa nilainya? Tang Fangming memahami situasinya, ia bergabung dengan klan Tang dan menggunakan bantuan klan untuk menjadikan saudara perempuannya, Tang Miao, seorang Gu Immortal. Tetapi Tang Miao tidak sebesar hati saudaranya, ia masih memiliki prasangka negatif terhadap klan Tang, ia memiliki kebencian dan kemarahan yang tersembunyi. Saat ini, ketika nyawa saudaranya dipertaruhkan, penjelasan apapun tidak berguna baginya. Maka, tetua tertinggi pertama berkata kepada Tang Miao dengan ekspresi sedih, saya telah mendiskusikan hal ini dengan para tetua selama 3 hari 3 malam, hanya ada 3 cara untuk membantu Fangming sekarang. 3 cara apa? Ekspresi Tang Miao melembut, dia langsung bertanya. Metode terbaik adalah menemukan binatang jiwa kuno dan membunuhnya. Dengan menyatukan jiwanya ke dalam tubuh Fangming, kita dapat menggunakan jurus pembunuh untuk memelihara jiwanya dengan jiwa itu, yang memungkinkan Fangming bertahan hidup dari cobaan ini. Metode terbaik kedua adalah menggunakan Gu abadi jalur darah di klan untuk menggunakan metode penginderaan, mengambil jiwa Fangming secara paksa. Adapun metode terburuk, adalah mencari kultivator penyendiri itu, White Sisatuo, untuk meminta bantuan. Setelah tetua tertinggi pertama menyelesaikan kata-katanya, ekspresi pahit di wajahnya semakin kuat. Tang Miao mendengarkan dan terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, dia tertawa muram, mengangkat kepalanya dan berkata kepada mereka, aku perlu memikirkan ini, para tetua, silakan kembali dulu.
Saat para Dewa Gu pergi satu persatu, hanya Tang Miao yang tersisa. Dia tertawa lagi, air mata mengalir dari matanya, mereka menunjukkan ekspresi dingin dan mengejek. Metode terbaik apa? Begitu kita menggunakannya, bahkan jika kita berhasil, jiwa-jiwa akan menyatu dan kamu tidak akan menjadi manusia atau binatang. Adapun metode kedua, peluang keberhasilannya kurang dari 30%, bahkan jika kita tidak gagal, jiwa yang dipanggil kembali akan sangat rusak, kamu bahkan mungkin tidak mengenaliku, saudara perempuanmu sendiri. Adapun solusi terakhir, ada sedikit harapan di sana. Meskipun White Si Satuo itu adalah seorang kultivator tunggal, dia memiliki kemahiran jalur mimpi yang luar biasa, bahkan saudara memujinya berkali-kali secara pribadi. Tetapi untuk meminta bantuannya, kita harus membayar harga yang sangat mahal. Orang-orang tua ini mengatakan itu hanya karena mereka khawatir tentang warisan Paradise Earth Immortal Venerable yang dimiliki oleh kami, saudara-saudara. Memang, hanya warisan ini yang dapat menggerakkan White Si Satuo. Memikirkan hal ini, Tang Miao menyeka air matanya. Kakak, aku tidak akan menyerah, bahkan jika aku harus mengorbankan warisan ini, aku akan menyelamatkanmu. Tang Miao duduk di tempat tidurnya, bahkan dalam cahaya redup, dia masih memiliki kecantikan seperti bunga.